Kita diam, bayangin Abu ya, dalam hati kita udah kebayang, kita bilang Assalamualaikum ya Abu ya, ila hadratin Nabi al-Fatihah. Lahiriah Buya sudah tinggalkan kita, tetapi secara maknawiyah Abuya ada di kalangan dan di tengah kita. Tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Muallim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Kepada beliau diserahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tafaddal ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bi dawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala wa ba'd. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah dan ustadzat, bil khusus Mukarram Sahibil Fadilah Abuya Kiai Ahmad Mukhtar Ibn Buya Abdurrahman Nawi, juga Mukarram Kiai Haji Fatur Rahman MA, Haji Abdul Rashid, juga Ustaz Sofi dan Mu'ar, maksud saya. Kenapa para zuriyah Abuya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan afiah dan panjang umur di dalam taat kepada Allah. Dan dari ibu-ibunya, putri-putri Abuya, saya tidak sebut namanya satu demi satu. Sahabat saya, abang saya, kakak kelas saya, Mukarram Haji Dr. Muhammad Yusuf Hidayat, yang saya hormati dan saya cintai. Dan beliau satu-satunya yang dapat ijazah khusus dari Buya, yaitu ijazah kawin lagi. Benar emang borok, cuman sampai sekarang belum bisa diamalin. Dia masih ahli tauhid, belum masnah. Mudah-mudahan Allah kabul dia punya hajat. Amin. Saya sempat kaget ketika saya dipanggil barusan dengan menyebut nama saya, diawali dengan kata Muallim Kiai Haji. Karena saudara, ini tempat sejak saya keluar SD, saya di sini. Dan saya mengenal agama ya di sini. Awalnya saya tergolong bangsa jahiliyah. Di sini saya jadi mualaf. Itu berkat daripada Abu ya. Dan
sampai saat ini saya masih seperti dulu, tidak pernah menjadi kiai dan tidak pernah menjadi muallim. Ana tilmid abadan. Saya ini santri ila yaumil qiyamah, dan guru saya lah yang kiai ila yaumil qiyamah. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menjadi Nabi Abu Bakar, hanya Rasulullah yang menjadi Nabi selamanya. Dan Sayyidina Abu Bakar menjadi murid selamanya. Walaupun dari tangan Sayyidina Abu Bakar melahirkan juga para tabi'in, tapi beliau tidak pernah mensetarakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Ana tilmid min hadil yawm wa min dhalikal yawm ila yaumil qiyamah. Jadi panggil aja Bang Ilo, karena kalau abang bisa minta rokok sama adanya. Nah, kalau kiai minta rokok lah coba dah. Bagi kiai rokok apa kan kagak pantas. Masa kiai kebangsaan juga. Nyuruh adik kan enak. Kayak gitu. Saudara-saudara, saya senantiasa kalau masuk ke ini tempat, saya rasakan getar saya sampai ini hari, karena saya merasakan bahwa kalau secara lahiriah Buya sudah tinggalkan kita, tetapi secara maknawiyah Abuya ada di kalangan dan di tengah kita. Berarti saya bicara di antara keberadaan Abuya. Itu yang membuat apa yang saya hafalkan menjadi hilang. Apalagi tadi Kiai Yusuf sampaikan apa yang beliau sudah bicarakan, itu sebenarnya hafalan saya, saudara. Saya mau ngomong, diomongin sama dia. Suek bener. Kamu ngomong apa namanya? Dia udah omongin semua. Dan ini mah hitung-hitung sayur, tinggal kuahnya aja. Ya, isep-isepnya itu air. Ada isinya. Begitu, saudara. Maaf ini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Ruh bagi bahwa hubungan itu ada empat. Pertama, al-murabatah bainal ahya'i wal ahya. Hubungan antara orang hidup dengan orang hidup, kayak kita nih. Interaksi antara jasad dan jasad, saling bersapa, saling bertutur, saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, al-murabatah bainal ahya'i wal amwat. Hubungan orang yang sudah tiada dengan orang yang masih, orang yang ada dengan orang yang tiada. Itu dicontohkan oleh junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau ziarah pakai, beliau ajarkan para sahabat dan istri beliau untuk mengatakan Assalamualaikum ya ahlal bait. Jadi Rasulullah itu berinteraksi dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Nah, kita pada hari ini masuk dalam hal itu. Tadi kita baca tahlil. Juga ya Yusuf bilang setelah sholat baca Fatihah buat Abuya. Itu bagian daripada ikatan kita dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Seperti juga yang kita bacakan Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW dan para anbiya sekalian. Yang itu mengimbas kepada keberkahan pada kita. Saya ngomong kayak agak berat nih ya. Ya begini kan. Kemudian saudara yang ketiga, al-murabatah bainal amwati wal ahya.
orang meninggal punya hubungan sama orang yang masih hidup. Tuh. Jadi orangnya udah kagak ada, tapi dia masih punya ikatan. Orang meninggal ini ada dua, saudara. Kata Imam Ibn Qayyim, pertama orang yang meninggal dia punya roh, itu roh mahbus, arwah mahbus. Rohnya terbelenggu, terpenjara. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Karena apa, saudara? Terbelenggu sebab dia ada kekufuran dan kemaksiatan di masa hidup. Rohnya nggak bisa keluar. Ini roh orang-orang kafir. Yang kedua, ar-ruhul mursalah, roh yang Allah Ta'ala kasih bebas, disebut roh mutasarrifah. Dia bisa beraktivitas seperti orang yang hidup, bisa lihat keluarga, bisa lihat sanak famili, bisa mendoakan. Seperti dalam hadis, tu'radu alayya amalukum, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, uhadithu wa yuhaddathu lakum in ra'aitu khairan, in tu'radu alayya a'malukum in ra'aitu syarran astaghfirullah. Bila aku nanti meninggal, aku lihat amal kalian, maka aku istighfar untuk kalian. Dari dalam kubur itu Rasulullah, saudara, istighfar. Nah, ini begitu pula para pewarisnya. Abu Yah itu pewarisnya Nabi Muhammad yang didapat dari para guru-guru. Maka walaupun beliau sudah tiada, saudara, beliau masih berikan doa buat kita sebagai murid dan sebagai anak keturunannya. Mudah-mudahan demikian adanya. Tidak panjang saya cerita, contohnya banyak. Orang yang udah kagak ada, tapi masih bisa ada hubungan dengan orang yang tidak ada. Kadang-kadang saudara, dia datang bukan lewat mimpi, dia hadir di depan orang yang masih. Nanti kalau ada yang ngalamin, rahasiain aja. Kalau gue kebetulan berkunjung sama anak-anaknya yang masih hidup, bukan dalam keadaan mimpi, maka itu satu pertanda bahwa beliau yang sudah tiada masih punya ikatan kuat dengan anak-anak yang satu thariqah dengan abunya. Yang keempat, saudara, murabatah bainal amwati wal amwat. Orang hidup saling berziarah. Orang yang sudah meninggal dia bisa ziarah satu sama lain, berkunjung satu sama lain. Begitu secara garis. Serius amat ini. Kan kalau perbuatan serius gila. Saudara-saudara sekalian, bil khusus Buya Ahmad, guru kita itu pemegang estafet dari para guru-gurunya yang bersambung dari kurun ke kurun, dari guru ke guru, dari wali ke wali, hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia megang estafet ilmu, estafet dakwah, estafet ruhani. Ilmunya saudara didapat dari guru-guru sampai Rasulullah. Dakwahnya didapat dari guru-guru sampai Rasulullah. Dan ruhaniyahnya juga didapat dari guru-guru sampai Rasulullah. Makanya satu keberuntungan kita ini bisa ketemu sama Buya. Ini ngalamin kan? Pada ngalamin kan ya? Ngalamin ya? Satu keberuntungan besar. Bisa langsung ketemu sama Abu ya. Orang Masya Allah luar biasa. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan tentang perihal Nabi Muhammad. Dan ini perihal tentang Rasulullah. Ini pula sesungguhnya yang terjadi pada pewaris-pewaris Rasulullah. Menceritakan Nabi Muhammad itu namanya Al-Hikayah bis-Sarahah.
menceritakan tentang Rasul, hikayat yang sharih, memang pelakunya Nabi Muhammad. Tapi ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad bahwa itu adalah bagian dari cerita para alim ulama, itu namanya al-hikayah bil kinayah. Menceritakan ada kinayahnya, ada makna yang terselubung. Orang-orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad saat Rasulullah diceritakan dalam Al-Quran, maka orang itu masuk ke dalam apa yang dilakukan pula oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu fi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh nih, kalau kita yang ngaji nahu Melayu yang Buya Karang, alamat fi'il itu kon. Betul nggak gitu? Masih ingat nggak? Ada lagi tatanya. Ini ayat saudara, ada kata kon. Kepakai. Laqad manna. Manna itu saudara minna, al-minna. Anugerah. Anugerah itu sesuatu pemberian yang enggak diminta. Kita kagak minta kagak apa, dibagi, itu namanya minna, karunia. Ada Abdurrahman, ada Minnatur Rahman. Itu minnah itu karunia dari Buya buat Minnatur Rahman. Minnah itu enggak diminta. Kayak gini, anak Buya minta enggak jadi anak Buya? Mesen, Allah jadikan saya anak Abdurrahman, enggak minta. Tapi pada jadi anaknya, itu namanya karunia. Jadi nikmat wahbiyah, bukan nikmat kasbiyah. Bukan nikmat yang diupayakan saudara, tapi nikmat yang sengaja Allah Ta'ala berikan. Cucu-cucu Abu ya, apa minta jadi cucunya? Ya Allah jadikan saya cucu Abu ya. Untuk berebut jadi cucunya, kan gitu. Itu namanya minta. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala bilang, ini Rasulullah itu minnatullah. Rasulullah itu minnatur Rahman. Laqad manallah. Kalau orang bicara pakai fi'il madi, itu menunjukkan makna litahaqquqil wuqu'. Bukan sebuah janji, tapi sebuah kepastian. Sungguh sebuah karunia. Enggak usah pakai qad. Manallah aja udah tahaqquqil wuqu'. Udah pasti terjadi karena makna fi'il madi. Muta'ab, udah semujarrad. Bab awal, palai huruf, patu domain, patu kasrin, patu katik. Hah? Itu. Mana yamun. Lagi mana yaminu. Itu maknanya mengungkit, ngungkit pemberian. Mana yamun. Itu pemberian yang tanpa diminta. Kita jadi murid di sini nggak minta. Ya Allah, tiba baru sadar guru anak Abu ya. Karunia nih. Diawali pakai qad. Itu menguatkan fi'il madi, jadi qad manallahu. Sungguh betul-betul. Udah pakai qad saudara, diawali pakai lam taukid. Laqad manna. Jadi 3 itu taukidnya, 1 fi'il madi, 2 qad, 3 lam. Jadi maknanya taukidut tahqiq. Menguatkan akan sesuatu yang pasti. Mau udah pasti dikuatkan. Hal apa itu yang pasti itu? Laqad manallahu 'alal mu'minina. Pada orang-orang mukmin. Segitu tuh kalimat mah. Allah Ta'ala kasih karunia sama orang-orang yang punya iman di hatinya. Ini karunia ini saudara disebut minnah mu'abbadah. Karunia yang terus menerus ila yaumil qiyamah. Enggak putus di zaman sahabat, sampai zaman gini hari saudara, karunia itu masih terikat. Orang dapat karunia Nabi Muhammad di zaman ini. Cuman ada yang karunia itu datang mubasyaratan bila wasithah. Datang langsung itu orang tanpa perantara, itu pada sahabat. Ada karunia itu datang saudara
Bilwasitah, dengan sebab perantara. Perantara siapa? Perantara guru-guru yang usul sampai kepada Nabi Muhammad. Kita dapat karunia Nabi Muhammad tidak langsung, tapi kita dapatnya lewat guru kita Abu Abdurrahman Nawawi. Jadi Rasulullah pun berarti diutus kepada kita lewat kita punya guru Abu Abdurrahman Nawawi. Beliau penghubung, namanya Naibu Muhammad, pengganti Nabi Muhammad. Kita nggak ketemu langsung, ketemu Abu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tuh kita ketemu begitu saudara, berkahnya sampai turunan-turunan kita. Kalau saudara gali sumur menggunakan pacul supaya dapatkan air. Kita gali sumur saudara selesai ketika dah ketemu airnya, tapi kemudian tuh air pada habis-habis sampai 7 turunan. Tuh air berkah namanya. Kita ngaji di sini 5 tahun, 6 tahun kayak gali sumur. Udah rapi kita gali sumur, dapat restu ridho Abu ya. Restu ridhonya itu bagaikan air yang merembes sampai 7 turunan kita. Mudah-mudahan begitu. Jadi ada makna yang tersurat saudara kita ngaji secara lahiriah, ada makna yang tersirat yaitu keberkahan dibalik ilmu pengetahuan, dan keberkahan itu lewat kita punya guru Abu Abdurrahman Nawawi. Luar biasa. Beruntung. Ba'atha bihim rasulah. Ini maksudnya. Itu jadi badal dari ba'atha. Namanya badal istimal. Ataupun badal ba'at minal kum. Kan badal idza udilas mun min ismin au fi'lun min tabi'ahu fi jami'i. Ini dia bagian. Ba'atha bihim rasulah. Saat Allah Ta'ala utus seorang Rasul. Rasulnya Nabi Muhammad diutus. Ini mulut dan ini maya. Ini mulut dan apa hal dim-dim baik boleh ngomong. Diutus seorang Rasul. Allah Ta'ala ya. Bukan Rasul yang punya mau saudara. Emang Allah Ta'ala yang kehendaki ini orang menjadi Rasul. Kita usaha saudara ngaji, kita kemudian jadi kiai di kampung, bukan kemauan kita. Allah punya mau. Emang asalnya ba'atha bihim rasul. Makanya nyantren tuh saudara, ntar sampai rumah ada yang jadi satpam begitu. Jadi kiai semua. Enggak, ntar di rumah dikocok lagi. Kalau di pesantren ada seleksi, mana yang pinter, mana yang tekun, dia nomor 1. Kalau di rumah ada seleksi lagi, bukan pinter lagi, mana yang berakhlak, dia yang bakal naik. Kayak di rumah itu bukan ilmu lagi, akhlak dipakai di kampung, di masyarakat. Biar tawadu jadi orang, biar ilmu jadi berkah. Di kampung begitu nanti. Bukan gue yang paling pinter, kagak. Itu orang jadi gede jadinya. Nanti, jadi harus ada 2, 1 ilmu, kedua akhlak. Kan di sini kita dididik sama gue ngaji biar benar, akhlak biar benar. Saya dulu saudara umur segini nih, saya di sini cukup lumayan agak bengal gitu, cukup dikit lumayan agak bengal. Yang didik ya Yusuf abang saya. Jadi saya korban didikan beliau. Aduh, kalau saya cerita semua, malu takut ditiru. Saya dipanggil sama gue, taruhlah sini. Iya, itu udah pada gue biasa nih. Pada keringatan, ada apa gue? Itu yang gak pantas jadi murid gue yang begini. Ya, saya gak pantas apa ya? Ente di sidang sama Bang Rosid, tuh langsung tuh fokus. Sidang apa gue? Atau pacaran kan? Gitu. Waduh, kenapa? Biasa. Kenapa dasar? Ilmu gampang, kata dia. Kata gue. Kalau ente tekun yang gue ajarkan, ente bakal bisa. Tapi berkah yang susah.
Ilmu gampang. Perasaan saya ilmu aja susah banget. Dia kata ilmu gampang. Maksudnya gampang tuh menurut Buya kali. Kalau menurut kita kan susah. Ilmu gampang, khairullah. Yang susah berkah. Dia Buya. Iya kalau dibilangin. Oh, gue dulu kalah katanya. Kalah. Jadi aja. Kalau ente mau punya ilmu, mesti punya adab ente. Ente mesti nurut ente. Dia punya akhlak ente. Masih ingat tuh mau? Itu. Jadi kita dididik ilmu di ini tempat, juga didik akhlak dan buat keseharian. Saat kita pulang nanti, itu kebawa dua saudara. Ilmu harus dibawa, akhlak juga baru dibawa. Itu namanya warasatul anbiya. Nah, Abuya itu warasatul anbiya. In ta'ata bihim rasulullah. Allah yang utus. Teman Buya banyak saudara. Tapi yang jadi seperti Buya kagak ada. Yang ngaji itu kan ada. Memang udah Allah Ta'ala pilih. Menjadi ad-da'i, menjadi al-alim, menjadi al-mu'allim, menjadi al-arif, menjadi kiai, haji Abuya Abdurrahman Nawawi rahmatullah ta'ala. Yatlu alaihim ayatih. Kata Allah Ta'ala, ini Rasul yang putus membacakan tentang ayat. Tilawah itu dzikrul ilmi wal amal. Bukan cuma membaca teks, tapi Rasulullah itu menata keilmuan, menata amal. Buya begitu. Sini ditata ilmu. Kita saudara ngaji tak perlu tinggi-tinggi ya deh. Cukup kitab tipis pada paham betul itu kunci Buya kasih, ente bisa paham kitab-kitab yang besar. Kata Ki Yusuf ngaji kagak hatam. Gak hatam ngaji. Tapi beliau bisa ajarkan itu tafsir Munir. Kan nggak usah hatam. Haji Jurmi kagak hatam. Hatam nggak Ki? Hatam mana Haji Jurmi? Dia ngajar Alfiyah. Jurmi kagak hatam ngajar Alfiyah. Kan curang Ustaz Yusuf nanti. Enak banget tuh dia ya. Oh rupanya saudara begini. Mau saya kasih tahu nggak rahasianya? Dalam diri ulama itu ada mata kepala, ada mata hati. Ulama yang dimaknai kalimah itu ada dua matanya. Satu mata kepala. Mata kepala ini bisa membuat orang cerdas. Dituntut muridnya baca kitab. Baca ini kitab. Pakai mata kepala itu. Dari halaman ke halaman. Kata gurunya ini salah, mubtada bukan kasroh, mubtada dong. Baik guru. Zaidun Karimin. Bukan Karimin, Karimun. Enggak, Karimin guru. Kenapa enggak Karimun? Karena jet manusia, bukan mobil. Jadi Zaid Karimin, Karimin. Kenapa Karimin? Gurunya biarkan dia mikirnya nah. Sebab hak itu huruf jar, rim itu rumput, jadi jahit itu bagaikan rumput. Hujan bagian rumput, makanya saya baca Karimin bukan Karimun. Karimun mobil, Karimin rumput. Nah ditata nih saudara satu baca. Ini pakai mata lahir dibaca. Kalau orang saudara ketemu guru yang cuma ngaji, pakai mata dohir, dia cuma bisa kitab yang diajari doa. Diajarin jurumnya Bapak doang bisa, karena memang ngajarnya pakai mata dohir. Ada guru yang ngajarnya bi'ainil basar atau bi'ainil basir. Hatinya ikut mengajar. Gitu. Kalau mata kepala diajarkan muridnya, karena di otaknya banyak referensi kitab. Di kitab ini begini, kitab itu otaknya ngomong. Mata kepala aja yang bermain. Tapi kalau orang ajarkan muridnya pakai basiroh, dia punya hati bukan ke kitab, saudara, dia punya hati kepada Allah Ta'ala. Jadi
jismuhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'al khaliq. Itu alim rabbani, guru yang sesungguhnya. Jasadnya dia di kitab, diajarkan murid, hatinya punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid diajarkan satu kitab, dia bisa baca 20 nantinya, karena basirah yang main. Murid diajarkan setengah kitab, ngaji jurumnya sampai bapail, balik lagi. Kagak hatam-hatam. Di sini tanya nih, kayak ngaji hatam jurumnya, kagak ada. Tapi dia bisa baca Kawakibud Durriyah, baca dewe. Kan bingung, kok Anda bisa ya? Oh, jawabannya kita punya guru saudara, punya ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau punya ucapan, punya sir tapak menancap ke dalam hati murid. Bukan cuma itu saja yang sampai kepadanya, tapi sisi-sisi berkah menjadi futuh bagi murid untuk bisa memahami dan membuka kitab-kitab lain yang tak pernah disampaikan dan diajarkan oleh beliau. Begitu Abuya Abdurrahman. Spesial, jarang ada. Ini perlian mahal, yang 1 gram bisa 1 miliar. Dia bukan 1 gram, begram-gram. Paham tuh? Baru nyesel dah tuh. Aturan apa? Sekarang buaya udah kagak ada. Oh, buaya ada. Itu tinggal kitanya tinggal punya ikatan ke buaya. Ikatannya apa? Ikatan mahabbah wal khidmah. Kita punya ikatan mahabbah sama buaya. Sekarang punya ikatan mahabbah, jangan takut terputus. Sok tahu dari saya ngomong ya, ya. Nah, apa ini? Punya ikatan mahabbah kuat di kita punya hati. Baca Fatihah bersering, Ustaz Yusuf. Ini yang Ustaz Yusuf bilang tadi, itu namanya ilmu Rabitatus Syekh. Ilmu apa? Rabitatus Syekh. Di kita Fatihahkan Abuya, jangan sebut nama. Kau bayangkan kita punya guru. Setelah terbayang, baru kau katakan wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Gitu kan? Mau saya ijazakan? Kebetulan saya waktu itu panggil sama Abuya. Ya namanya enggak. Dodoran terus yang kayak Allah tapi lancar. Ya kan awalnya benar begitu. Terus dan begini kayak orang benar ya. Tetap aja hakikatnya maklatan. Oke, kan segala kemerosot. Apa itu tadi? Rabitatus Syekh. Jadi bukan Fatihah jasad, Fatihah roh. Kita diam. Bayangin Abuya dalam hati kita. Udah kebayang, kita bilang Assalamualaikum ya Abuya. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Begitu caranya. Saya dapat ini dari saya punya guru, maka pada ini hari kesempatan mudah-mudahan jadi kemanfaatan. Ajaztukum dirabitah kama ajazan syekh. Rem bacanya ya. Bayangin Fatihah. Enggak usah disebut. Kalau belum kebayang jangan Fatihah dulu. Pas merem kebayang, kok Michael Jackson yang kebayang. Michael Jackson gitu. Jangan, ntar Fatihah Michael Jackson lagi. Hah? Merem. Dikit ambil jangan. Gini, saya dipanggil sama gue. Sini Khairullah. Ada apa gue? Ini hari gue ada perlu mente. Perlu apa gue? Ayah gue minta mente khusus. Bilang apa gue? Gue minta setiap ba'da sholat ente Fatihah ke gue. Masih sebentar. Gue belum dibokok. Belum pakai roda. Udah baca, udah baca, tapi bukan setiap tak ada sholat. Tahu aja lagi. Nanti udah baca, tapi bukan setelah sholat. Buya minta mente, setiap habis sholat baca Fatihah khusus buat gue.
Gue minta khusus buat gue. Siap gue. Saya nggak ngerti tuh. Apaan itu? Pokoknya begitu aja, baca aja. Oh, rupanya ini kita nggak ketemu jasadnya, tapi kita bisa terikat ruhani. Begitu. Maksudnya begitu. Maka ini kesempatan saya sampaikan biar menjadi keberkahan buat semua. Kalau saya dewek, saudara, takut saya zolim. Ini barang bukan punya saya, tapi buat semua murid-murid Abu. Ketua alim ayat, wa yuzakihim, wa yu'alimul kitab, wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Kelamaan nih saya ngomong sekarang. Kalau saya omongin semua, ingatan saya sudah kelupaan. Dan waktu juga sudah siang. Kak, intinya kita hadir di tempat untuk mengikat kuatkan kita hubungan kita kepada Abu Ya Abdurrahman Nawawi. Mudah-mudahan hayyan wa maitan kita menjadi muridnya. Amin. Ya Rabbal. Ada yang nanya gini dalam hatinya, masih hidup jadi murid gimana? Ngaji kemarin gue ke masjid nih. Ngaji. Kan gitu. Dia datang ngaji. Itu namanya jadi murid hayyan. Ada lagi ngaji mayitan. Murid sudah mati. Gimana sudah mati? Saya boleh cerita. Gue punya guru. Namanya Habib Ali Bungur. Ini Habib Ali Bungur, saudara, pernah bilang sama kawannya Buya waktu ngaji, yaitu Malim Syafi'i Hadani, di kawan waktu ngaji dia Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur ini seorang waliullah yang dapat salam dari seorang wali 700 tahun yang lalu. Jadi orang yang belum lahir 700 tahun kemudian baru lahir itu udah kasih salam. Yang kasih salam itu Asy-Syaikh Umar Bamahramah, guru daripada Asy-Syaikh Abu Bakar bin Said. Kata Syekh Abu Bamahramah, bila nanti ada orang bernama Ali bin Husain al-Attas, sampaikan salamku. Dia tinggal di Betawi. Orangnya belum lahir 700 tahun. Baca kitab sama Habib Muhammad Mohdar Berdewasa. Di kitab itu ada tulisan, bila datang itu orang bernama Ali bin Husain al-Attas, sampaikan salamku. Kata Habib Muhammad Mohdar, halas ya Ali, salam ini sudah sampai padamu. Dari siapa ya Syekh? Dari Umar Bamahramah 700 tahun yang silam sampai kepada kau. Alhamdulillah. Ini ada sirul ilmi. Jadi gak mesti secara lahir ya, ada sirul ilmi kata guru. Ini Habib Ali bilang sama Malim Syafi'i Hadani, ya Syafi'i, baik Habib, anta tilmidhi hayyan wa maitan. Kau muridku, hidup dan matiku. Sekarang kau ngaji, nanti bila aku sudah meninggal, ngajilah bersama. Kacau nggak itu orang? Udah mati masih ngajarin muridnya. Tanya Malim Syafi'i Hadani, benar nggak Malim? Benar, karena kalau ada muskilat, anda datang ke kuburan beliau. Dan itu terjawab masalah-masalah. Oh, luar biasa. Saya pahami begini. Ini Abu ya, murid Habib Ali, sama Malim Syafi'i Hadani. Abu ya suka datang ke makam Habib Ali Bungur, baca kitab. Nah kita sebagai murid Abu ya, punya hak nggak kira-kira menjadi murid Abu ya hayyan wa maitan? Punya hak. Makanya kita juga boleh datang ke makam Abu ya. Oh kita baca yang kita tidak mampu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih putus. Itu bukan orang biasa, saudara. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia wal akhirat, keberkahan lahiran wa batinan buat anak kita, buat keturunan kita yang ada di tulang rusuk kita, juga untuk seluruh keturunan Abu ya. Semoga seluruhnya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas tausiahnya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Minatul Rahman. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik daripada guru kita Al-Arif Billah Almarhum Al-Maghfurlah Sayyidul Walid Abu Yahya Abdul Rahman Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir li masyayikhina wa li walidayna wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum bi ridwanikal azim fi maq'adis sidqi indaka ya arhamar rahimin. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina waghfir lahum warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.